Kemerdekaan dikenal sebagai salah satu tragedi kebangsaan yang sangat membutuhkan perjuangan. Makna dan arti kemerdekaan sangat besar bagi masyarakat Indonesia karena banyaknya pengorbanan yang dilakukan para sosok pahlawan yang ikut berjuang. Salah satu sosok yang ikut mengabdikan dirinya untuk kemerdekaan Indonesia adalah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah salah satu wanita yang pernah dinikahi oleh Soekarno. Inggit lahir di Desa Kamasan, Banjaran, Bandung pada 17 Februari 1888. Inggit Garnasih menikah dengan Soekarno pada tahun 1923. Perkenalan kedua orang tokoh bersejarah ini terjadi di rumah Inggit dan suaminya Sanusi. Hos Cokro Aminoto menitipkan Soekarno muda di rumah Sanusi yang merupakan anggota pergerakan Syarikat Islam Indonesia. Dari sanalah tumbuh benih cinta antara Soekarno dan Inggit meskipun keduanya terpaut usia yang cukup jauh. Soekarno 21 tahun dan Inggit 34 tahun. Maka Sanusi akhirnya menceraikan Inggit dan dengan ikhlas melepaskan Inggit untuk menikah dengan Soekarno. Dengan lapang dada, Sanusi mengajak Inggit untuk sama-sama mendukung Soekarno agar ia bisa mencapai cita-citanya memerdekakan Indonesia. Inggit adalah sosok wanita sederhana yang tidak bisa membaca ataupun menulis. Namun kesederhanaan dan keterbatasan tersebut justru membuatnya menjadi sosok pembangkit semangat Soekarno hingga menjadikannya sosok pejuang tangguh bagi Indonesia. Dan dihukum 4 tahun penjara oleh pihak Belanda bukan menjadi halangan bagi Inggit untuk tetap setia menemani Soekarno. Inggit tetap setia mengunjungi dan mengirim makanan untuk sang suami meskipun harus menempuh jarak 20 km. Ia rela berjalan kaki hingga berpuasa selama 3 hari untuk menyelundupkan buku untuk Soekarno di penjara. Bahkan ketika Soekarno harus diasingkan ke ND Pulau Flores, sebagai wanita bebas, Inggit lebih memilih untuk tetap menemani Soekarno. Segala macam kesedihan dan tekanan psikologis yang diderita Soekarno tidak menyurutkan cinta Inggit. Dengan setia, ia selalu menghibur dan mendampingi Soekarno serta berusaha keras membangkitkan kembali semangat juangnya. Kesetiaan Inggit menemani hidup Soekarno selama 20 tahun dalam hidup yang berat ternyata tidak menghentikan Soekarno untuk terpikat kecantikan Fatmawati. Soekarno meminta izin untuk menikahi Fatmawati karena Inggit tidak bisa memberikannya keturunan. Inggit dengan tegas menolak untuk dimadu dan akhirnya harus merelakan Soekarno. Meski pernah disakiti, Inggit tetap memandang Soekarno sebagai sosok yang dekat di hatinya. Sebagai sosok wanita yang bijaksana, Inggit Garnasih wafat pada tanggal 13 April 1984 dalam usia 96 tahun. Soekarno tidaklah mungkin dapat dilewatkan dalam pentas sejarah Indonesia. Peristiwa di Pengadilan Landrat Kota Bandung pada 18 Agustus hingga 22 Desember 1930 menjadi peristiwa yang kemudian menjadi tonggak Soekarno, para pemuda, dan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Saat itu Soekarno sedang diadili oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, Soekarno sebagai aktivis politik berhasil memutarbalikkan proses pengadilan menjadi sebuah panggung politik, menangkis tuduhan Hindia Belanda. Meskipun kebebasannya direnggut oleh sel tahanan, Soekarno memiliki sosok yang selalu mendampinginya, adalah Inggit Garnasih. Inggit, begitu panggilannya, yang membuka jalan bagi Soekarno untuk kembali bergulat dengan buku, terutama saat Soekarno sedang menyiapkan pledoi atas tuduhan pemerintah Hindia Belanda dalam sel tahanan. Mula-mula, Inggit mengutus kurir ke Jakarta untuk mengambil buku-buku milik Sartono Kartodirjo. Ia menyelundupkan kumpulan buku untuk dililitkan di kembennya agar tidak terlihat oleh sipir. Buku-buku itulah yang menjadi bahan sumber Soekarno untuk menulis pledoi. Lalu siapakah Inggit Garnasih? Wanita tangguh di balik Bapak Proklamator Indonesia yang mengantarkan Soekarno menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Inggit yang secara rahasia mengirimkan berbagai berita kepada Soekarno agar semangat suaminya itu tidak padam selama terkurung dalam dinding penjara. Inggit juga yang menemani Soekarno menjalani masa-masa pengasingan di ND hingga ke Bengkulu. Namun, Bengkulu adalah kota terpahit. Saksi kesetiaan Inggit terhadap Soekarno dibalas dengan pengkhianatan. Saat pengasingan, Soekarno bertemu dengan Fatmawati, anak gadis dari anggota Muhammadiyah Bengkulu. Seolah melupakan kesetiaan Inggit, Soekarno menaruh hati pada Fatmawati, teman main kedua anak angkatnya.
Setelah hampir 20 tahun bersama melalui susahnya kehidupan, dari penjara hingga pengasingan, Soekarno dan Inggit akhirnya berpisah. Ibu Inggit ibaratkan sebuah air yang mengalir, berada di dalam akar sebuah pohon, tidak tampak tapi nyata. Dengan ketulusan hati, ia menyokong pohon itu hingga pohon sang putra Fajar tumbuh menjadi manusia hebat. 13 April 1984, Inggit Garnasi, kekasih sang putra Fajar yang setia menyertainya dalam kondisi paling sulit sekalipun, menyelesaikan tugas kehidupannya di dunia. Inggit tutup usia pada usia 96 tahun di kampung halamannya, Kota Bandung.